teman-teman operator itu sudah sangat familiar ya. Istilahnya tinggal nanti mungkin ada apa yang lebih teknis lagi, tetapi secara umum saya yakin teman-teman sudah memahaminya. Dan itu juga nanti akan ada webinar tersendiri yang khusus untuk yang sangat teknis tersebut. Baik, jadi di sini untuk sesi pada kali ini paling tidak kita bisa memahami pentingnya asesmen nasional, pesertaan, terus moda pelaksanaannya, jadwalnya, alurnya, dan peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Jadi ini yang di sesi ini ya target-target yang ingin kita sampaikan. Yang pertama dasar hukum tentunya dalam pelaksanaan asesmen nasional ada dasar hukumnya. Yang pertama yang paling besar itu ada paling tinggi itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan itu banyak sekali turun-turunannya dari Permendikbud, yaitu semua terbaru ya, kecuali yang mungkin terakhir itu kan 2020 ya, kebijakan Merdeka Belajar. Jadi untuk definisinya sendiri, asesmen nasional itu adalah salah satu bentuk evaluasi ya, evaluasi sistem pendidikan. Jadi kita ingin mengevaluasi sistem pendidikan kita. Di sini sebenarnya kementerian ini ingin tahu gitu loh, yang sudah dilakukan selama ini benar apa enggak gitu, sesuai apa enggak. Jadi itulah bentuk evaluasinya. Setiap kebijakan saya yakin pasti pro kontra. Tetapi kita kan tidak bisa menjudgment itu benar itu salah kalau kita tidak ada evaluasinya. Bisa jadi kebijakan kementerian itu akan berubah arahnya tergantung asesmen yang dilakukan, hasil asesmen yang dilakukan begitu. Jadi kami sangat berharap sekali Satuan Pendidikan betul-betul mengikuti asesmen ini supaya kebijakan-kebijakan kementerian ke depannya itu betul-betul tepat sasaran. Untuk latar belakang sendiri tentunya kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena apalagi sekarang itu sudah muncul di raport Satuan Pendidikan, itu kan semua profil itu sudah ada. Jadi berapakah skor yang ada di situ, itu kan mencerminkan paling tidak. Nah dari skor-skor yang ada itu tentunya ada treatment yang harus kita lakukan, bukan kepada yang melakukan asesmen kan, karena ini sampling yang bisa dikatakan itulah gambaran sekolah tersebut. Jadi itu tujuan kita melaksanakan asesmen ini, paling tidak kita punya potret lah sekolah kita. Nanti dari kumpulan sekolah-sekolah itu, Satuan Pendidikan itu kita punya potret di daerah. Nanti dari kumpulan semua itu kita punya potret secara nasional. Terus di peta daerah-daerah mana sih yang perlu penguatan-penguatan tertentu. Jadi pada saat ada sudah kebijakan, itu mungkin bisa jadi tidak semua se-Indonesia Raya kita lakukan. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang harus, oh ini treatmentnya lebih tinggi. Sehingga dana yang kita keluarkan, atau pemerintah keluarkan itu betul-betul efektif dan efisien. Jadi seperti itu. Ini insya Allah mungkin teman-teman semua di sini sudah sangat memahami ini tentang profil pelajar Pancasila, karena ini goalnya kita itu ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini tentunya mengharapkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi tidak ada istilahnya itu satu daerah itu lebih maju dibandingkan daerah lain. Nah, tentunya dengan potret hasil AN ini kita akan bisa melihat daerah-daerah mana yang masih mungkin masih merah, masih kuning gitu ya. Nanti mungkin akan ada potret petanya di situ. Nah, itu tentunya kementerian itu tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah yang sudah hijau treatmentnya berbeda dengan daerah yang masih kuning atau merah. Jadi penting sekali asesmen ini untuk kebijakan ke depannya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi paling tidak di sini memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter, yaitu fokus pada pengembangan potensi dasar terutama ya literasi, numerasi dan karakter. Hanya itu gitu. Terus bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan yang masih belum mendapatkan akses pendidikan itu mendapatkan. Nah, tentunya dari peta itu akan ada intervensi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara kelompok-kelompok tertentu. Tentunya tidak kita bisa samakan. Kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar sampai 24 yang terakhir kan transisi PAUD ke SD. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini dari 24 Merdeka Belajar ini insya Allah tidak ada yang kontradiksi satu sama yang lain. Jadi semua saling mendukung ya. Mulai dengan penghapusan UN,
menjadi AN, sampai dengan zonasi, sampai nanti bagaimana masuk perguruan tinggi, itu semua sinkron. Jadi yang diutamakan di sini adalah ya kemampuan dasar tadi, literasi, numerasi, dan karakter. Termasuk juga yang terbaru nih, transisi PAUD ke SD, itu harus dipahami dari satuan pendidikan bahwa anak kelas 1, kelas 2 itu ya memang kalaupun belum bisa baca itu tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Karena baru belajar bacanya itu mestinya di kelas 1 dan di kelas 2 gitu loh. Jadi itu yang sedang digencarkan oleh kementerian melalui episode transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Terkadang ada jembatan yang terputus ya di situ. Jadi semua kebijakan ini artinya saling mendukung dan tidak ada yang kontradiksi. Termasuk juga hasil data dari asesmen nasional itu. Nah, ini hasil asesmen nasional tahun 2021. Ini fakta yang harus kita terima ya Bapak Ibu ya. Untuk daerah yang warna kuning dan warna merah itu artinya mereka masih di bawah kompetensi minimum ya. Artinya untuk literasi itu sendiri separuh setengah dari anak itu, 1 dari 2 itu baru mencapai kompetensi minimum untuk literasinya gitu loh. Bahkan untuk numerasinya itu hanya sepertiga saja yang sudah mencapai gitu loh. Jadi ini fakta yang kita dapatkan. Kita tidak perlu berpikir kemampuan fisika, biologi, matematika, sejarah, sosiologi, hanya kemampuan literasi saja. Ternyata anak-anak kita masih belum mampu gitu loh. Jadi tidak usah bicara yang hafalan-hafalan banyak-banyak itu, kemampuan membaca saja kita masih lemah. Masih 1 dari 2 menit itu baru mencapai kompetensi minimum. Jadi fakta ini tentunya harusnya membuka mata kita semua gitu kan. Jadi soal AN itu tidak soal hafalan, soal pemahaman, tapi betul-betul bagaimana anak itu ada teks, terus dia memahami teks tersebut, hanya itu. Jadi tentunya dari sini kan kita harus bisa memahami bagaimana kemampuan anak itu berliterasinya gitu, belum lagi numerasinya. Jadi ini fakta dari data yang kita dapatkan dari AN. Jadi itulah pentingnya AN itu kita laksanakan sebaik-baiknya tanpa ada intervensi berlebihan untuk anak-anak. Intervensi itu boleh dilakukan, tapi intervensinya secara umum gitu loh. Bukan anak yang akan AN saja gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, tentunya pada saat kita melihat peta seperti ini, anggaran yang dikelola oleh kementerian, misalkan masalah literasi, tentunya ya di daerah-daerah yang sudah hijau, mungkin pemberian bantuan buku bacaan bermutu atau apa yang sifatnya literasi mungkin bisa jadi itu akan dikurangi gitu loh. Lebih difokuskan daerah-daerah yang masih merah, oranye dan kuning. Artinya apa? Anggaran yang istilahnya yang terbatas ya namanya, anggaran kan masih terbatas ya. Anggaran terbatas itu bisa diberikan secara maksimal. Coba kalau misalkan kementerian tidak punya gambaran seperti ini. Ada ini mau bantuan buku se-Indonesia Raya semua dikasih buku. Artinya bukunya bisa jadi nggak berkualitas atau jumlahnya nggak maksimal. Tetapi dengan adanya potret ini, hasil AN ini tentunya kita, oh yang perlu buku berbasis ini daerah sini, yang perlu dikuatkan literasi daerah-daerah sini. Jadi itulah pentingnya asesmen nasional ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Itu Bapak Ibu pentingnya AN ini, kebijakan asesmen nasional itu ya. AN dilaksanakan oleh semua sekolah, jadi supaya kita dapat potret seluruhnya tadi disampaikan oleh Pak Kasubag Umum, diharapkan semua sekolah juga melakukannya. AN dilaksanakan setiap tahun, evaluasi kerja tidak hanya berdasarkan skor, tetapi juga perubahan skor dan tren. Ini mungkin raport yang terakhir sudah didapat, yaitu sudah ada berbeda dengan raport sebelumnya, sudah ada tren kenaikannya, sudah terlihat. AN hanya diikuti sebagian sampel. Ini tentunya ini mungkin masih masih kita pro kontra ya. Kenapa kok nggak semua? Kenapa kok hanya sebagian gitu kan? Nah ini tentunya masih banyak lah kalau pada saat kami lagi monef itu ya ditanyakan. Itu kan tidak menggambarkan Pak, nanti takutnya gini. Ya intinya sebenarnya sekolah itu hanya ingin sekolahnya terlihat bagus gitu ya. Itu kan intinya. Jadi bukan apa ya, kesannya kalau misalkan Pak ini kan anaknya nggak mampu Pak, kenapa dijadikan sampel gitu. Tentunya gara-gara anak ini jadinya jelek. Itu tuh fakta yang saya dapatkan pada saat kami itu melaksanakan monef. Ya karena memang mau kita ambil itu memang sampel. Jadi pada saat pengambilan sampel itu tentunya kementerian juga melihat mungkin ya diacak. Oh ini di daerah sini ekonominya orang tuanya begini. Karena kan kelihatan di Dapodik itu. Jadi memang tidak diambil yang seragam gitu loh.
Ya bisa jadi kalau Bapak Ibu yang dari sekolah swasta dalam tanda kutip yang biayanya mahal itu relatif seragam memang hasilnya gitu. Tapi kalau yang sekolah negeri itu rata-rata memang sampelnya itu betul-betul merata. Karena kalau sekolah swasta yang mohon maaf yang mahal biayanya itu kan biasanya secara ekonomi menengah ke atas itu kan rata-rata sama. Itu biasanya lebih bagus memang hasil AN-nya gitu loh. Seperti itu. Tapi kita kan tidak melihat per sekolah, tapi kalau misalkan kebijakan daerah kita melihatnya kan di daerah atau secara Indonesia seperti apa. Itu, nah ini fungsi asesmen nasional ya di sini sebagai evaluasi yang jelas. Ini evaluasi terhadap sistem pendidikan kita gitu loh ya, termasuk juga di kementerian secara nasional, nanti di daerah secara daerah dan mungkin di satuan pendidikan. Jadi yang kita harapkan perbaikan-perbaikan. Jadi sekali lagi tolong dimaknai AN ini bukan menjustifikasi sekolah gitu loh. Jadi kayaknya sekolah itu masih ada, ini fakta yang kami temukan masih ada sekolah itu yang memang kayak mendesain muridnya yang terpilih AN kayak diajari apa literasi numerasi itu masih saya temukan gitu loh. Nah ini yang nantinya pada saat ini kita lakukan kita tidak mendapatkan potret yang sesungguhnya. Cukuplah kita itu apa ya istilahnya tidak jujur terhadap sesuatu yang mungkin seperti yang lalu-lalu gitu kan kita mungkin pernah kita punya masa lalu yang kelam pada saat ujian nasional di mana anak itu punya standar kan kadang-kadang ada rekayasa ada daerah-daerah yang hitam daerah yang abu-abu ada daerah yang putih yang daerah hitam itu katakan itu dikerjakan oleh gurunya UN-nya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi seperti itu yang hanya apa ya kamuflase seolah-olah bagus di permukaan padahal di dalamnya tidak sedang baik-baik saja gitu. Jadi intinya itu semua adalah peningkatan karakter dan kompetensi dasar peserta didik itu intinya. Nah ini pesertanya tentunya kelas 5, 8, dan 11. Ya, untuk peserta itu sendiri AKM itu hanya literasi numerasi dan survei karakter. Di sini akan kelihatan untuk literasi numerasi itu kognitifnya untuk survei karakter ya tadi yang 6 profil pelajar itu kan juga tampak di situ. Sementara untuk semua pendidik dan pelatihan pendidikan itu survei lingkungan belajar itu untuk mengetahui input dan proses pembelajarannya. Nah ini manfaatnya paling tidak di sini kan mengurangi beban administrasi. Artinya kalau kita bisa bayangkan zaman dulu itu ada apa ya kayak berulang-ulang ya tes-tes apa informasi-informasi apa data-data apa itu. Nah sekarang sudah dijadikan satu dan itu mengurangi beban administrasi. Jadi ada standar pelayanan minimal. Ini kan yang sedang kita lakukan ya di SIPD, Rakortek, bagaimana standar pelayanan minimal itu betul-betul dilaksanakan oleh Pemda. Terus di sini ada tamu untuk pendidikan, akreditasi juga sinkron. Jadi semua ban itu juga datanya kan mengambilkan dari situ. Nah sekarang ini ada perubahan-perubahan pos di sini. Ini yang kami tampilkan hanya perubahan-perubahannya saja. Jadi di pasal 1 itu ada ini satu pendidikan itu kemarin tuh disebutkan SD, SMP, SMA sekarang sudah umum saja disebutkannya. Terus ini untuk yang peserta AN itu juga disebutkan ini ada apa sekolah-sekolah ya kalau PPKN ini yang pesantren sih maksudnya ya termasuk juga yang paket itu ya. Nah, kalau SPK itu yang sekolah perintah kerjasama ini sekolah luar negeri SILN ini. Nah, survei karakter itu kemarin mengukur 6 profil Pancasila ini sudah diumumkan menjadi mencerminkan nilai Pancasila saja. Ini mungkin tidak terlalu perlu kita bahas karena ini sudah aturannya nanti tinggal mungkin nanti akan di-share juga salinan peraturannya ini ya di grup untuk bisa dipelajari sendiri. Jadi kita skip saja ini. Nah sekarang untuk peserta KN itu ya ini ya sama seperti kemarin masih peserta didiknya itu kelas 5 ya artinya yang punya nilai kelas 1 sampai kelas 4 semester genap kelas 4 ya. Yang SMP juga begitu masih sama. Jumlahnya juga masih sama 30 cadangan 5 orang, 45 untuk SMP 45 cadangan 5 orang dan SMA 45 orang dan cadangan 5 orang. Itu untuk pendidik ini seluruh pendidik ya di sini dan satuan pendidikan di setiap satuan pendidikan terdaftar dalam dapur dan jadi di sini termasuk Kemenak ya.
terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif menjabat sebagai kepala sekolah dan aktif mengajar bagi pendidik. Ini datanya. Nah, status atau modanya di sini sama seperti kemarin, ada yang mandiri, ada yang menumpang, ada yang daring dan semi daring. Ini insya Allah masih sama yang kemarin ya. Teknisnya juga sama. Yang online ini saya yakin juga Bapak Ibu, apalagi dengan operator yang hadir, insya Allah sudah sangat memahami ini. Mungkin kurang lebih sama ya. Tinggal teknisnya saja nanti apa yang baru itu masih kita menunggu dari pusat ya. Nah, ini sekarang untuk jadwalnya. Nah, mungkin ini bisa agak kita satu-satu kita petani di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk sinkronisasi ini di minggu ke-4 Juli ya. Nanti di Agustus juga ada itu sinkronisasi gali bersih, simulasi. Jadi di jadwal ini sudah kita mulai. Mudah-mudahan nanti juklaknya itu sudah muncul, kita bisa langsung sinkronisasi. Jadi mungkin mudah-mudahan sebelum Juli ke minggu ke-4 itu kita akan adakan webinar lagi yang sudah sifatnya sudah sangat teknis gitu ya. Seperti itu ini jadwalnya. Untuk pelaksanaannya itu yang warna hijau ini untuk SMK ini ada minggu ke-5 Agustus ya. Untuk SMP itu di bulan September minggu ke-3 dan untuk SD itu di minggu ke-4 Oktober dan awal November. Untuk Sulinjana sendiri itu dimasuk di September. Untuk SMA, SMK, SMP juga di September, ada juga yang di Oktober, termasuk PAUD, SD sederajat itu ada di Oktober minggu ke-2 dan ke-3. Jadi ini jadwalnya. Insya Allah nanti materi juga akan di-share oleh panitia di chat, jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Ya, kita sih berharap juga sama-sama sebelum minggu ke-4 Juli ini kita sudah punya juknis juklak yang jelas, sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi atau simulasi. Ini pelaksanaannya ya, seperti ini masih sama seperti kemarin, waktu-waktunya literasi membaca 75 menit, karakter 20 menit, waktunya 30 menit ya. Hari kedua, seperti itu kurang lebih sama. Survei lingkungan belajar dengan numerasi untuk SMP. Untuk alurnya sendiri ini seperti ini ya Bapak Ibu ya, nanti misalkan ada kita verifikasi di sini, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi secara mandiri ya, mau mandiri atau menumpang, nanti verifikasi moda daring atau semi daring. Nanti kalau misalkan daring seperti apa teknisnya, ada instalasi mungkin rata-rata memang lebih kalau kami cek itu lebih senang daring gitu ya, karena tidak terlalu banyak alat yang digunakan, tetapi ya tadi ada plus minusnya lah, pada saat jaringan itu bermasalah ya semua tertunda. Tapi kalau semi daring kan persiapannya lebih banyak, tapi relatif lebih aman gitu. Jadi terserah Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk menentukan yang mana, karena setiap pilihan itu pasti ada plus minusnya kan gitu. Bapak Ibu lebih bisa memahami. Kalau pada saat kami sering ke lapangan itu rata-rata senangnya daring sih, karena praktis Pak, cepat selesai, tidak perlu nyiapkan ini itu. Karena hubungannya biasanya dengan server ya kalau yang semi daring itu. Nah sekarang ini bagaimana peran pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Jadi untuk pemerintah pusat sendiri tentunya menyiapkan pos dan juknis AN. Ya, nanti juga kita akan share itu pos dan juknisnya, termasuk pos dan juknis sulinjarnya, instrumen pendataan ini akan kita lakukan, karena kami juga pada saat pelaksanaan juga akan ada monitoring, sosialisasi, ini termasuk mungkin sudah diawali sosialisasi, implementasi pelaksanaannya, pemantauan evaluasinya, analisis pelaporan, dan penyusun program tindak lanjutnya. Untuk PT Kemendikbud, untuk di kami ini ada sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah ya, dengan stakeholder, pemantauan persiapan dan pelaksanaan juga nanti ada monepnya kami, termasuk pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Sementara untuk ini pemerintah pusat ya, tentunya sudah dilakukan sosialisasi, koordinasi, memastikan sarana prasarana, mendata, memverifikasi, pelatihan SDM, pengawasan silang ini ya, pengawasan silang, terus mengelola anggaran APBD atau APBN, melakukan pemantauan, pelaporan tindak lanjut. Ini dinas kabupaten kota, kurang lebih sama tapi lebih ke teknis lagi ke bawah, yaitu melakukan koordinasi dengan UPT,
Sosialisasi, koordinasi pendataan, memastikan sarana prasarana mendata kurang lebih sama ya. Pelatihan SDM, pengawasan silang, anggaran, dan program tidak lanjut. Sementara untuk satuan pendidikan tentunya yang perlu dilakukan adalah update data Dapodik gitu ya. Terus sosialisasi kebijakan AN itu ke di sekolah, membentuk panitia, melakukan koordinasi dengan stakeholder. Nanti kita akan koordinasi dengan operator di daerah ya, memverifikasi dan validasi calon peserta ini. Insya Allah teman-teman sudah sangat memahami ini karena ini yang mau ketiga kita lakukan, termasuk penyiapan sarana prasarana, memastikan keikutan pesan AN, melaksanakan pengawasan silang, memastikan data AN unggah untuk yang semi online, membiayai, ya, melakukan evaluasi dan pelaporan tidak lanjut. Demikian Bapak Ibu untuk kebijakan ini secara umum kurang lebih seperti itu. Tentunya nanti dilanjutkan oleh Pak Stono mungkin ya Bu Aminah. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Bu Siti Aminah. Baik, terima kasih Pak Tindas atas materi yang disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya juga jelas didengar? Karena kebetulan di Samarinda sedang hujan lebat. Masih kategori jelas, Bu. Baik. Bapak Ibu, barangkali kita akan membagi sesi untuk tanya jawab. Pak Tindas, kita perlu ada sharing dulu Pak Tindas, izin. Mungkin ke Pak Stono dulu Bu, biar apaan aja. Biar nanti takutnya jadi habis waktunya di sini atau satu sesi. Mungkin Pak Tono dulu baru sekali. Baik. Saran barangkali kalau ada beberapa orang yang terkait dengan kebijakan, tapi ini tidak secara teknis, hanya sekedar sosialisasinya, mungkin kita kasih kesempatan 3 orang kali Pak ya, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan kebijakan ini. Baik, Bapak Ibu silakan, kita kasih kesempatan untuk penanya yang pertama. Dari Bapak Mas Kandar dari SD Negeri 001. Silakan Pak. Untuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bu, apakah kami istilahnya saya kan dalam proses pembelajaran di sekolah kami itu Bu, ketika ada pembelajaran matematika itu misalnya memberikan langsung kayak soal cerita, literasi, itu kebanyakan itu memberikan pengerjaan langsung angka-angka begitu Bu, kayak pembagian apa itu jarang sekali itu di sekolah kami itu memberikan soal-soal cerita pada ketika pembelajaran matematika itu Bu. Ketika anak dikasih soal matematika angka cepat itu misalnya kita berikan angka pembagian apa cepat dia jawabnya, tetapi ketika dalam bentuk literasi itu di situ anak kami kurang memahaminya, padahal ketika kita memberikan angka begini caranya dia paham cepat dia. Jadi itu apakah kami misalnya pola mengajar kami itu perlu ada perubahan ke depannya atau bagaimana Bu? Mau sharing aja pengalaman di sekolah kami, sehingga itu akhirnya pada saat asesmen itu ANBK mengurang nilainya, kurang gitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Itu aja sih saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mas Kandar. Pak Tindas, ini sedikit aja mungkin yang disampaikan oleh Bapak Mas Kandar terkait penyampaian pada siswa ya. Kalau dengan angka itu mudah dimengerti, akan tadi ketika pada literasi itu ada sedikit kesulitan. Sebenarnya ini teknis nantinya, cuman mungkin barangkali bisa kasih pencerahan sedikit mungkin. Iya. Silakan Pak Tindas mau jawab langsung. Terima kasih Bu Ami. Jadi begini betul Pak Mas Kandar ya. Artinya gini. Tadi kami sampaikan di depan bahwa untuk anak-anak yang terpilih sebagai peserta AN itu kan tidak perlu kita berikan drilling ya, baik bentuk soal cerita atau apa. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah betul yang Bapak sampaikan tadi, tentunya kita membiasakan. Ya, mungkin
soalnya jangan banyak-banyak ya Pak. Mungkin soal cerita satu aja atau dua, baru dibahas rame-rame, baru dibahas betul-betul. Daripada kita ngasih soal yang hanya 6 kali 7, 2 tambah 3 gitu kan, banyak tapi nggak ada maknanya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan, bukan mendrilling anak, tetapi lebih ke membiasakan. Insya Allah Pak, kalau itu kita sepakat semua guru melakukan itu, semua artinya tidak menghafal, misalkan pelajaran sejarah, IPS, bukan menghafal, tetapi bentuk cerita, baru berdiskusi, baru memahami sebuah bacaan, baru cerita lagi, baru diskusikan lagi. Itu anak akan terbiasa dengan berliterasi. Dia tidak instan. Tapi kalau tadi suruh menghafal jawaban dan soal, itu kan seperti zaman dulu kita waktu persiapan UN ya Pak ya. Kan lebih praktis kan. Coba IPA itu. Saya itu pernah jadi guru IPA SD, Pak. Itu saya suruh hafal anak jawaban dan kuncinya, itu gampang sekali. Tapi ya hanya sekedar hafal, tetapi tidak bisa memaknai itu semua. Jadi memang pembiasaan-pembiasaan itu yang harus kita lakukan. Memang lama, Pak. Prosesnya akan lama, tetapi itu insya Allah akan tertanam kuat dalam diri anak. Kita kan sekarang ini sudah melakukan yang instan-instan waktu UN dulu. Mungkin Bapak sudah melakukan itu mungkin ya. UN yang penting kan nilai tinggi kan. Dengan cara instan, dihafal, didrill. Tapi kan tidak bermakna sama sekali. Jadi lebih baik kita pelan-pelan, tetapi anak itu betul-betul memaknai dan memahaminya. Tidak apa-apa nilai AN kita hari ini cuma literasinya mungkin 4, tapi besok mungkin 4,5, besoknya 5, besoknya 5. Enggak ada masalah itu Pak. Karena proses tadi tidak ada yang instan. Jadi kita lebih kepada proses. Jadi kementerian saat ini berpikir bukan pada hasil, tapi bagaimana proses itu dilakukan di sekolah. Nanti kalau sudah kita semua memahami ini, jadi nggak ada masalah. Tidak mempersiapkan anak yang aneh-aneh untuk menyiapkan AN. Ya semua dilakukan pada saat proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu kan waktunya sangat panjang. Sekarang nggak ada dikejar target ini itu kan Pak. Artinya itu nggak seperti dulu. UN harus sekian nilainya. Tadi cuma ketutup aja. Itu mungkin Pak Mas Kandar ya. Mungkin untuk semua ini ya, bahwa kita harus sadari itu dilakukan secara tadi suaranya masih ada. Bertahap. Gitu. Mungkin itu Bu Siti Aminah. Baik, demikian Pak Mas Kandar kira-kira yang sudah disampaikan. Yang kedua kayaknya ada Bu Nensi Mariani nih. Bu Nensi Mariani mungkin untuk penanya kedua, mohon maaf video saya matikan karena hujan lebat. Silakan Bu Nensi. Kita batasin 3 orang aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, dengar nggak ya, Ibu? Jelas, Bu, jelas. Ya, jelas, Oke. jelas. Selamat siang, Pak Tendas. Oke, saya tadi agak terlambat ini, jadi saya ingin bertanya, untuk pelaksanaan nanti itu kan, kalau tidak salah 2 hari tadi ya, Pak ya, saya lihat. Ya. Terus yang untuk ikut ujian itu jumlah pesertanya saya tidak tahu apakah sama dengan yang tahun lalu, itu saya belum tahu juga, dan jumlah visinya jadi kan nanti harus saya siapkan berapa, apakah sesuai dengan jumlah siswa yang harus yang terpilih, dan itu kan sistemnya biasanya random atau acak ya. Apakah dan itu kelas berapa Pak biasanya ya, kelas 10 atau kelas 11? Nah seperti itu. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti kan ada ini lagi ya Pak ya, ada pertemuan lagi kita untuk sosialisasi ya. Ya, yang secara teknisnya jadi, ini kan jadi saya ingin yang saya tanyakan tadi ya ini aja, kelas berapa biasanya yang untuk ikut dan berapa jumlahnya. Jadi nanti kita enak menyiapkan visinya gitu untuk klien siswa nanti. Seperti itu Pak. Siap. Terima kasih. Baik Pak Tindas, ini Bu Nensi terkait ke teknis nantinya ya. Cuman bolehlah sedikit dikasih pencerahan atau gambaran sedikit saja. Silakan Pak Tindas, tadi ditanyakan Bu Nensi terkait dengan jumlah siswanya berapa. Untuk peserta Ibu Nensi SMA ya Bu ya? Iya benar, SMA Pak. Itu untuk peserta sama Bu sama kemarin, kelas 11 ya SMA ya. Ya. Jumlah peserta sama masih 45. Jumlah pesertanya waktunya juga 2 hari juga. Jadi masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya.
Untuk waktunya sendiri udah SMA mungkin masih di awal kayaknya ya, di awal September atau Oktober itu, di akhir September di awal Oktober rasanya, atau akhir Agustus rasanya. Saya cek untuk waktunya pelaksanaan AN. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk PC-nya itu tentatif aja kan bisa bergantian ya. Tapi kalau mau ideal memang serentak gitu ya. Tapi kalau memang kemampuannya cuma misalkan 20 atau ya mungkin dibagi kan sesinya berarti. Itu kalau secara teknis saya yakin Bapak Ibu teknoktor lebih memahami, karena secara umum tidak ada banyak perubahan sebenarnya AN hari ini, AN tahun ini. Cuma mungkin untuk Jukla sama Juknisnya memang ini karena belum keluar ya Bu Nancy ya. Makanya ini saya katakan di awal tadi ini masih untuk secara umum dulu kebijakannya. Nanti secara teknis kalau Jukla sudah ada, kita akan adakan lagi webinar yang sudah materi yang depan-depannya sudah nggak muncul. Jadi kita fokus langsung mungkin proktornya gitu, karena sudah lebih teknis. Mungkin itu Bu Nancy. Ya, terima kasih Pak Tendas. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak Tendas atas sedikit pencerahannya. Dan kita satu lagi nih, kan tadi sudah janjian untuk 3 orang terkait dengan sosialisasi ini. Mungkin dari satu lagi ada yang mengangkat tangan lebih dulu, dari ada Pak Suradi ya, Pak Suradi Masiki. Silakan Pak, sebutkan dari mana Pak, sekalian kita berkenalan untuk asal sekolahnya atau dinas. Dari Balikpapan, Bu. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih banyak penjelasan dari Pak Teddy tadi. Alhamdulillah lebih awal sudah ada sosialisasi untuk pelaksanaan AN. Yang pertama saya mau tanyakan, apakah sistemnya masih seperti tahun lalu? Ada yang full online, ada yang semi online. Menurut Pak Teddy, bagusnya yang mana kira-kira yang kita pakai? Apakah yang pakai sinkronisasi atau yang langsung online? Ya. Terus yang kedua, mudah-mudahan jumlah siswanya seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Nancy bahwa tidak berubah atau mungkin ada perubahan, sehingga sekolah-sekolah tentunya akan menyiapkan lagi sarprasnya. Kalau tahun lalu itu 35, kalau SMA, kalau SD-nya ya dibawa lagi. Kalau ada tambahan berarti sarpras harus ditambah lagi, terutama yang semi online ya cukup repot untuk membuat jaringan lagi. Mohon bocoran dari Pak Teddy, baiknya pakai yang full online atau yang semi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tendas. Ada 3 pertanyaan dari Pak Suradi yang mendasar sekali. Suradi itu kalau untuk milih online sama semi online tergantung perangkatnya Pak. Kalau misalkan di sekolah Bapak itu ada server, mungkin yang semi online ya. Tapi kalau Balikpapan itu kan aman aja kalau daring Pak. Ya kan, artinya itu lebih stabil lah kan kota ya. Kalau misalkan daerah-daerah mungkin disarankan semi, karena itu kestabilan internet agak meragukan kan kalau di daerah-daerah agak jauh. Tapi juga bisa jadi Balikpapan karena online-nya banyak, terus bisa jadi masalah juga ada gitu kan. Ya memang online, tapi karena semua pakai jadi akhirnya bermasalah. Yang penting gini, kita tahu bahwa kalau online itu, kalau jaringan pada saat itu bermasalah, itu akan tertundanya lama. Artinya itu ya betul-betul bisa gagal AN-nya gitu. Seperti kejadian mungkin 2 tahun lalu saya waktu itu di PPU, ya akhirnya sampai molor sampai sore. Itu karena online. Tapi kalau semi online, insya Allah kan pada saat ini sudah connect, masalah ngirimnya kapan-kapan kan masih bisa pada saat terkoneksi. Jadi, tapi kalau yang semi online itu kan kita perlu server Pak. Nah itu kadang-kadang sekolah ribet gitu kan. Pertama mungkin kalau di SD mungkin dari segi SDM-nya ya, mungkin ya kalau misalkan SD kecil, SD negeri itu kan SDM-nya mungkin agak kesulitan menyiapkan jaringan. Itu yang semi, ya betul.
Tapi kalau yang online, kalau Bapak punya Chromebook itu jauh lebih bagus, Pak. Kalau misalnya Bapak menggunakan Chromebook. Belum punya, Pak. Oh, belum. Karena Chromebook itu dia meskipun apa ya, tapi daya nangkepnya itu lebih kuat dibandingkan laptop biasa. Ya, karena memang basisnya Chromebook itu kan online basisnya. Jadi dia punya meskipun sinyal itu sedikit tapi dia kuat untuk narik. Jadi itu masalah online sama semi online itu tergantung tadi SDM-nya, lokasinya gitu dan resikonya kan gitu. Kalau kalau semi online itu lebih aman, tapi ya lebih ribet nyiapkannya gitu. Kalau online selesai ya selesai, nggak perlu nyiapkan ini itu. Yang penting di awal connect, terakhir ya sudah selesai, langsung terkirim kan. Kalau semi online tadi ya nyiapkan ini itu termasuk server. Kalau untuk jumlah peserta masih sama sepertinya Pak, masih untuk SD 30 cadangan 5, untuk SMP SMA 45 cadangan 5. Jadi itu Pak tadi ya. 45. Baik, terima kasih Pak Teddy. Baik Bapak, terima kasih. Sedikit pencerahan sudah didapatkan, dapat bocoran ya, kebetulan hujan nih Pak, dapat bocoran tadi kan. Baik, Bapak Tindas, masih ada yang mau disampaikan lagi Pak Tindas, karena ini mungkin sebentar kita akan beralih dengan materi yang berbeda. Mungkin langsung ke Pak Tono saja, Bu Ami. Halo Pak Tindas. Teknisnya. Tapi kalau nanti misalkan masih ada pertanyaan ke masalah kebijakan sih bisa aja nanti. Saya tetap stay di room ini. Mungkin itu Bu Ami. Bagaimana Pak? Mungkin bisa ke Surinjar dulu, tapi tetap kalau misalkan ada pertanyaan seputar kebijakan masih bisa, kan saya masih tetap bertahan di room ini. Bu Ami? Bisa dengar suara saya? Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Saya terlalu kecil ya. Terdengar Pak. Bu Siti Amin, Terdengar Pak. Terdengar banget. Terdengar Pak. Lagi banget lagi Pak ya. Kecil, Pak. Bu Siti Amin yang nggak dengar ini berarti. Jelas Pak, jelas. Siapa? Langsung Pak, bisa sedikit. Mungkin ke Pak Tono dulu. Terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih Bapak Tindas atas materi dan sharingnya terkait dengan sosialisasi kebijakan asesmen nasional ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia dan masih tetap semangat, hari ini luar biasa kita 1K memenuhi ruang virtual kita di sosialisasi asesmen ini. Selanjutnya akan kita simak bersama untuk materi survei lingkungan yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Sutono. Halo, selamat siang Pak Sutono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apakah dengar jelas? Karena di sini hujannya cukup deras. Suara putus-putus. Putus Pak. Maaf Pak Sutono, suaranya putus-putus terus tidak terdengar, Bapak tidak Ibu, jelas. maaf karena hujan sangat lebat sekali sampai kita dengar di dalam. Iya, Baik. Ya, jelas ya. Cek 1, 2. Putus-putus suara dari Bontang. Oke, ya kebetulan di tempat saya berada ini hujannya lagi turun dengan Deras. lebat sekali. Jadi suaranya sepertinya Pengaruh kalah ya. Baik, terima kasih waktunya Bu Ami, Bapak Ibu sekalian. Izin saya akan untuk menyampaikan materi terkait dengan agenda juga sama dengan agenda asesmen nasional yang tidak kalah pentingnya juga. Yang tadi kalau tadi dibahas terkait di kebijakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tindas bahwa terkait dengan siswanya. Nah ini juga penting sekali terkait dengan item terkait dengan pengukuran yaitu namanya survei lingkungan belajar. Nah, ada yang sedikit beda di tahun ini. Di tahun 2023 ini,
survei lingkungan belajar juga akan diharapkan diikuti oleh seluruh peserta Bapak Ibu guru yang di jenjang PAUD maupun yang di Dikdas dan Dikmen. Jadi di tahun ini untuk pengisian Sulingjar nantinya dimulai dari jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen. Ya, latar belakang di pengisian Sulingjar sendiri tentunya sejalan dengan ini ya, pengukuran dari asesmen, yaitu diantaranya adalah bervariasinya hasil pengukuran atau capaian standar pendidikan di beberapa wilayah. Ada yang sudah mencapai, bahkan ada yang sudah di atas standar nasional. Nah, tentunya untuk menjaga standar mutu perlu diperkuat kembali mulai dari jenjang prasekolah atau PAUD sampai jenjang sekolah menengah atas. Makanya diperkuat dengan sistem evaluasi sistem pendidikan, diantaranya pengukurannya melalui pengisian yaitu survei lingkungan belajar. Instrumen Sulingjar ini bertujuan untuk menggali informasi yang mengenai terkait dengan proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran yang disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Jadi memang untuk pengisian Sulingjar itu diharapkan persepsi yang mengisikan itu adalah persepsi dari masing-masing guru tersebut ya, bukan dari persepsi kepala sekolahnya yang dipaksakan, atau artinya diharapkan di sekolah memberi kebebasan terhadap peserta para pendidik untuk mengisi sesuai dengan perspektif dari masing-masing guru tersebut. Seperti kita tahu, untuk dasar hukumnya sama terkait dari ini. Yang terbaru diantaranya yaitu terkait dengan pengisian Sulingjar, yaitu Peraturan Kepala BSKP Kemendikbudristek nomor 16, yaitu terkait dengan prosedur operasional penyelenggaraan survei lingkungan belajar pendidikan anak usia dini. Nah, ini udah kita lampirkan di materi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca lebih detail di materi yang kita penyelenggaraan survei lingkungan belajar pendidikan. Kemudian tujuannya sendiri ya, tentunya untuk Sulingjar sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Jadi diharapkan di input dan proses pembelajar mengajar yang memberi dampak pada proses hasil belajar peserta didik. Nah, itu tujuan dari pengukuran lingkungan belajar di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, hasil Sulingjar digunakan satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi diri untuk melakukan perencanaan berbasis data. Jadi nantinya pengisian Sulingjar ini untuk di jenjang PAUD juga akan menjadi sumber atau input dari rapor pendidikan di satuan pendidikan di jenjang PAUD. Kemudian perencanaan yang didasarkan pada Sulingjar diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan secara lebih terarah berbasis kebutuhan. Artinya dari hasil evaluasi diri tadi bisa memprioritaskan atau melakukan perbaikan di beberapa aspek dari hasil evaluasi diri.
Kemudian juga hasil pengisian dari Sulingjar tadi untuk di pemerintah daerah, baik itu di Dinas Pendidikan maupun Kemendikbudristek secara terpusat, di pusat, digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Nah, untuk di satuan pendidikan diharapkan dapat memperoleh potret mutu pendidikan secara utuh, mulai dari input, proses, dan hasil, sehingga untuk peningkatan hasil mutu bisa ditingkatkan. Artinya untuk skala prioritas peningkatan mutunya bisa dilakukan. Kemudian untuk bagi guru sendiri, bisa dapat mengetahui aspek pendukung terkait suasana lingkungan belajar. Apakah di lingkungan belajarnya itu udah nyaman? Tentunya pengukurannya dengan Sulingjar ini diharapkan lebih komprehensif. Karena semua guru dengan persepsi macam-macam responden yang beda tentunya akan menghasilkan aspek evaluasi yang lebih real. Kemudian bagi tenaga pendidikan dapat memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan. Nah, dengan hasil itu diharapkan manajemen di sekolah bisa meningkatkan kualitas di satuan pendidikan. Untuk jadwal pengisian Sulingjar agak berbeda di tahun sebelumnya ya, karena memang di tahun ini selain sasaran, waktu pengisian juga dibedakan dengan waktu pelaksanaan asesmen gitu. Harapannya Bapak Ibu guru biar lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya ketika ada asesmen untuk siswanya bisa fokus di kegiatan asesmen. Ketika di jadwal Sulingjar bisa fokus terkait pengisian Sulingjarnya. Nah, pelaksanaan Sulingjar untuk jenjang PAUD itu waktu pelaksanaannya dimulai tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober 2023. Untuk di jenjang SD dan sederajat tanggal 9 sampai dengan 22 Oktober. Untuk di jenjang SMP tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober. Untuk di SMA 11 sampai dengan 24. Peserta dari dalam Sulingjar adalah seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar di Dapodik. Jadi pastikan pendidik yang di satuan pendidikan Bapak Ibu sudah terverifikasi atau tersinkronisasi datanya, baik itu di Dapodik maupun di EMIS, karena nantinya ini yang akan mengisi gitu ya. Kemudian hanya satuan pendidikan yang melakukan update data Dapodik dalam 1 tahun terakhir yang dapat berpartisipasi dalam Sulingjar. Tentunya terkait Sulingjar ini, sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi dalam 1 tahun terakhir tentunya tidak bisa berpartisipasi dalam Sulingjar. Jadi pada satuan pendidikan yang belum melakukan sinkronisasi, mungkin segera melakukan sinkronisasi sebelum jadwal pelaksanaan pengisian Sulingjar. Ini agenda-agenda terkait dengan asesmen yang terkait dengan Sulingjar. Tentunya di tahap bulan ini sampai dengan Juli itu masih dalam tahap sosialisasi. Kemudian nanti di bulan Juli ini
targetnya akan ada bintek untuk teman-teman teknisi. Tentunya pelaksana ini dilakukan oleh pusat dengan berkoordinasi dengan pihak Sulingjar di tingkat provinsi. Jadi ini nantinya tentunya. Kemudian untuk di Agustus nanti seperti disampaikan Pak Tendas, nanti kita akan ada webinar lagi yang lebih teknis untuk harapannya di setiap operator nanti bisa mengelola data SDM peserta di satuan pendidikan masing-masing. Artinya di satuan pendidikan tersebut sudah terverifikasi dan tervalidasi datanya. Kemudian pengisian tadi ya mulai dari September sampai dengan Oktober sesuai dengan jadwal. Kemudian harapannya pengolahannya nanti untuk analisa itu di Sulingjar November dengan Desember, sehingga nanti harapannya rapor pendidikan bisa keluar sesuai jadwal. Kemudian terkait pembagian peran, fokus di satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan harapannya melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga pendidikan tentang kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar. Ini nanti bisa dipelajari kembali di materi yang kita share. Di sana udah ada namanya posnya dan juga terpanduannya. Kemudian melakukan koordinasi pelaksanaan Sulingjar dengan pelaksana tim tingkat provinsi. Nah, nanti koordinasi dengan tim di tingkat provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Kalau misalnya untuk jenjang SD SMP berarti silakan koordinasi dengan kabupaten kota untuk aksesnya. Kemudian yang ketiga nih yang sangat penting yaitu melakukan pemutakhiran data Dapodik atau EMIS calon peserta Sulingjar dan melaporkan kepada pelaksana tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini tolong segera diverifikasi ketika ada data PTK-nya yang sudah pindah atau sudah tidak aktif, mohon untuk diverifikasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian melakukan aktivasi akun SDM di laman SDM. Nah, ini masih sama seperti tahun sebelumnya, sama juga proses untuk selanjutnya seperti setelah bisa aktif kartu login untuk akses di dashboard. Layar penuh dengan coretan. Bentar saya. Pesertanya nakal tangannya. Terlalu aktif tangannya ya. Oke. Kemudian jangan lupa setelah melakukan ini ya nantinya memastikan ini yang peserta didik yang mengajar lebih dari satu sekolah juga tentunya wajib melakukan pengisian Sulingjar kalau dia ngajar di 2 sekolah ya berarti mengisi 2 kali seperti itu. Kemudian sedikit ingin membahas terkait dengan survei lingkungan belajar di jenjang PAUD. Nah, di sini di sini tentunya informasi yang dievaluasi diantaranya sama dengan tujuan ini, hasil evaluasi ini tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya.
Ini untuk dasar evaluasinya mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, berkepribadian, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk Sulingjar di jenjang PAUD, diharapkan satuan pendidikan nanti dapat membenahi layanannya. Contoh misalnya di lingkungannya dianggap ada beberapa yang permainannya mungkin tidak aman ya, berarti mungkin harus mengganti atau memodifikasi biar lingkungan bermain anak-anak peserta didik lebih aman. Kemudian harapannya satuan pendidik berkontribusi untuk memetakan kualitas di daerah. Jadi tentunya dari hasil pengisian Sulingjar itu menjadi potret di jenjang di tingkat kabupaten dan provinsi dan nasional nantinya tentunya. Harapannya juga terkait dengan hasilnya tadi nantinya membantu di perencanaan berbasis data. Jadi dengan melakukan pengisian survei lingkungan, nanti di jenjang PAUD akan memiliki namanya rapor pendidikan di jenjang PAUD yang di sana bisa digunakan untuk perencanaan berbasis data. Nah, nantinya diharapkan bisa kualitas di satuan PAUD bisa secara terus-menerus meningkat dan berorientasi pada anak. Selain itu juga untuk di jenjang PAUD menjadi terkait nantinya pengukuran di akreditasi sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Itu tentunya dari pengisian survei lingkungan itu juga nanti menjadi poin ketika sekolah tersebut akan melakukan penilaian akreditasi. Ini mohon maaf karena layar saya tertutup bentar ya. Kemudian untuk fungsi PBD sendiri ya dan akreditasi di jenjang PAUD menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ini ada beberapa pesan, diantaranya dengan mengikuti Sulingjar Satuan PAUD akan dapat informasi yang komprehensif untuk dapat berbenah meningkatkan kualitas. Dengan mengikuti Sulingjar, satuan turut mendukung kepemilikan data nasional yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendampingi satuan lebih baik. Nah, pesan yang kedua diantaranya bisa lakukanlah PBD rutin setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi di jenjang PAUD kenapa harus mengisi Sulingjar? Biar memiliki rapor pendidikan yang nanti digunakan untuk melakukan PBD untuk mencapai peningkatan kualitas layanan melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, di detail untuk akreditasi, seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu akreditasi adalah bentuk bukti komitmen satuan pendidikan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada satuan dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Ini untuk di jenjang Sulingjar di jenjang PAUD ya. Ini untuk tahun ini memang di beberapa satuan pendidikan PAUD, kebetulan tahun lalu ketika mendapat sampel, tentunya ini udah tahun kedua, tapi mayoritas
untuk di jenjang PAUD ini adalah tahun pertama untuk pengisian terkait Sulingjar. Nah, tadi ya untuk hasil surveinya tadi nanti di nama dari laporan data yang terorganisasi tadi, istilah untuk di PAUD yaitu profil satuan pendidikan. Nah, kemudian terkait dimensi yang diukur, tentunya di sana ada dimensi D dan dimensi E, yang indikatornya masih di level 1, yaitu meliputi untuk dimensi D, terkait dengan kualitas proses pembelajaran. Nah, di sana tentunya indikator yang diukur adalah perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ini nanti yang akan diukur, kemudian pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, kemudian juga muatan pengembangan yang sesuai dengan kurikulum. Dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu untuk yang di dimensi D, di proses pembelajaran. Untuk dimensi E terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan, tentunya di sini banyak indikator sendiri, di antaranya yaitu indeks ketersediaan sarana prasarana, keamanan, keselamatan sekolah, iklim inklusivitas sekolah. Nah, apakah sekolahnya inklusif? Gimana? Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Dan juga tidak kalah penting yaitu kepemimpinan atau kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. Selain juga indeks terkait dengan kapasitas perencanaan dan akuntabilitas pembiayaan. Di sana juga akan diukur indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk sinergi atau berkesinambungan stimulasi di satuan maupun untuk proses di satuan pendidikan dan di rumah. Sebenarnya kalau ini untuk nanti indikatornya bisa di ini ya. Jadi di sana ada dua istilah yaitu evaluasi diri dan Sulingjar. Jadi untuk di jenjang PAUD itu ada dua istilah yaitu evaluasi diri dan Sulingjar gitu. Nah, ini tentunya ada beberapa perbedaan di sana ya untuk pengisiannya. Untuk evaluasi sendiri itu artinya mencerminkan kondisi di satuan pendidikannya ya, evaluasinya. Nah, untuk di Sulingjar ini artinya kesempatan untuk guru dan kepala sekolah untuk evaluasi secara mandiri tentang praktek dirinya dan layanan yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah, itu ada beberapa, kemudian yang paling penting juga diantaranya indikator yang dievaluasi dan hasil evaluasi. Indikator yang dievaluasi hanya beberapa, kalau untuk evaluasi diri, indikator yang dievaluasi hanya beberapa, hanya sampai ke level 2. Kalau untuk di ini mulai indikator untuk di Sulingjar, indikator dievaluasi komprehensif mencakup seluruh indikator sampai level 2 sehingga data diperoleh lebih objektif. Di situ juga terkait kegunaan untuk evaluasi diri sama digunakan sama-sama untuk perencanaan berbasis data. Nah, ini tadi untuk waktu pengisiannya ya. Pengerjaan Sulingjar lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing guru ya. Jadi artinya ketika Bapak Ibu nanti dibagi toknya untuk ngisi kartu loggingnya, artinya Bapak Ibu bisa mengisi sesuai waktunya fleksibel dalam rentang jadwal tersebut. Gitu.
Kemudian lebih nyaman karena menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, jadi nggak harus mengisinya di sekolah, mengisi dari rumah juga bisa gitu. Kemudian menghasilkan profil pendidikan yang lebih komprehensif. Nah, ini nanti gambarannya terkait dengan hasil evaluasi internal dan digunakan untuk perencanaan berbasis data mulai dari identifikasi, refleksi, dan benahi sehingga bisa meningkatkan layanan PAUD berkualitas. Nah, ini ada beberapa nanti petunjuk di sana bisa dikunjungi terkait baik itu apa tujuan dari Sulingjar, bagaimana mengisi. Nah, sudah ini ada informasi di sana juga berupa video animasi. Nah, selanjutnya untuk di jenjang Dasmen, untuk struktur profil masih sama ya tentunya. Untuk di sini harapannya menjadi rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi diri gitu ya. Jadi selain untuk AN ini siswanya dievaluasi atau diukur kemampuan literasi, numerasi, dan karakternya, juga perlu data pendukung lagi diantaranya yaitu survei lingkungannya. Memang untuk di asesmen sendiri, kenapa 54% dari rapor pendidikan itu sumber datanya dari asesmen? Karena memang dari 185 indikator rapor pendidikan, 101 itu dari asesmen gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk di tahun ini target untuk Sulingjar juga harapannya 100% satuan pendidikan mengisi atau mengikuti asesmen dan di pendidiknya mengisi survei lingkungan belajar. Nah, ini untuk dimensinya sama ya, untuk di agak beda di jenjang dengan di jenjang PAUD tadi ya. Kalau di PAUD tadi ada dimensi D dan dimensi E. Kalau untuk Dasmen yaitu di dimensi D. Itu di sana yang diukur yaitu kualitas pembelajaran, refleksi perbaikan pembelajaran, kepemimpinan, iklim keamanan sekolah, dan diantaranya juga di sana kesetaraan iklim, kesetaraan gender, kebinekaan, dan inklusivitas di sekolah tersebut. Nah, ini untuk alur nantinya pengisian dari Sulingjar. Nantinya operator mengakses laman SDM data Kemdikbud.go.id, kemudian melakukan verifikasi email, kemudian setelah itu baru melakukan cetak kartu logging. Ya. Cetak kartu logging, baru cetak loggingnya di laman dashboard Kemdikbud.go.id ya, dashboard SLB Kemdikbud.go.id. Nah, untuk mengisinya nantinya dengan kartu login itu melalui laman survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Setelah selesai mengisi survei, nanti artinya survei secara anonim ya, bersifat rahasia ya, artinya akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Sulingjar. Artinya nama yang Trisna anonim.
Terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan terkait kendala teknis dan beberapa materi yang terlewatkan. Bapak Ibu sekalian bisa membaca detailnya di materi yang kita share dan post terkait asesmen dan suling jar di materi yang akan di-share oleh panitia. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ami. Baik, terima kasih Bapak Sutono atas materi yang disampaikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kami menyampaikan permohonan maaf karena ada beberapa kawan-kawan yang saat ini masih berada di ruang tunggu dan belum bisa masuk, itu dikarenakan hari ini sangat luar biasa, kita overload di atas 1.000. Jadi kita dengan ini menyampaikan permohonan maafnya, nanti kita akan share untuk materinya dan nanti mungkin Bapak Ibu akan dapatkan izin Pak narasumber, Pak Sutono sama Pak Tenas, mungkin nanti bisa share nomor teleponnya, barangkali ada hal yang ditanyakan, mungkin bisa melalui phone barangkali ya, untuk membantu mengantisipasi dari kawan-kawan yang hari ini tidak bisa masuk di ruang virtual bersama-sama kita semua. Baik, Pak Sutono, mungkin moderatornya dari sosialisasi ada yang mau disampaikan oleh atau ada pertanyaan beberapa yang sudah angkat tangan ini? Ada Ibu Fatmawati, ada Bapak Ahmad Gunawan, Bapak Al Junaidi. Mungkin kita kasih kesempatan dulu, Pak Tono, boleh? Saya, Bu. Silakan. Pak Zaini. Boleh? Baik, dari Bapak, ada Pak Zaini. Pak Zaini, Kombeng. Baik, tapi mohon maaf Pak, lady first dulu ya Pak. Ada Ibu Fatmawati Gusri mungkin. Setelah ini baru Bapak ya Pak ya. Oh, boleh. Enggak, silakan. Baik, Bu Fatmawati, dipersilakan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang raise hand ini? Sepertinya tidak monitor. Baik, Pak Zaini dari 002 Kongbeng, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, untuk asesmen nasional ini kan sebagai dasar untuk raport mutu pendidikan gitu ya. Gitu Pak ya. Halo. Ya, Pak, ya. Apa suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak, silakan. Lanjutkan dulu. Sekali. Jadi asesmen nasional ini kan sebagai dasar untuk terbitnya raport mutu sekolah. Kemudian raport mutu sekolah itu sebagai dasar untuk membuat perencanaan berbasis data. Nah, cuma selama ini terbitnya raport mutu sekolah itu sering terlambat. Sehingga sekolah itu membuat perencanaan itu berdasarkan raport mutu 2 tahun yang lalu, sehingga mungkin ya menjadi kurang tepat sasaran. Jadi kami ya usul saja kalau bisa raport mutu itu bisa terbit di awal tahun untuk menjadi dasar penyusunan program termasuk di dalam RKS, sehingga acuan penyusunan RKS itu betul-betul ada acuannya dari raport mutu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam raport mutu itu ada rata-rata nasional, ada rata-rata provinsi, ada rata-rata kabupaten, kemudian nilai satuan pendidikan. Nah, tapi yang kami belum tahu itu standar nasionalnya. Nah, jadi kalau bisa di dalam raport mutu itu mencantumkan standar nasional itu berapa, sehingga satuan pendidikan itu bisa membandingkan ini tercapai atau belum, kalau di atas standar nah, selisihnya berapa, kalau kurang berapa. Nah, mungkin yang ketiga ini karena peserta itu acak, ini kadang-kadang yang kami merasa tidak enak itu kalau pas yang kebetulan yang pesertanya itu dari siswa berkebutuhan khusus, jadi mungkin kemampuannya itu sangat di bawah. Tapi itu ya karena ada ya kami tetap tidak mempermasalahkan. Mungkin yang dua itu saja, yaitu tentang raport mutu itu kalau bisa terbitnya ya di awal-awal tahun, paling tidak di Januari, sehingga nanti menyusun
anggaran menyusun kegiatan itu betul-betul berdasarkan rapot tahun sebelumnya, bukan rapot tahun 2 tahun yang lalu. Yang kedua, standar nasional mohon dicantumkan dalam rapot mutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaini. Ada 2 pertanyaan Pak Tono ini terkait Terima kasih. dengan Mungkin rapot mutu Pak Tendas ya. mungkin lebih pas ini untuk karena Pak Tendas monitor. Siap. Iya, ini terkait rapor pendidikan ini Pak. Ya. Oke. Mungkin lebih pas Pak Tendas juga nih karena beberapa update terbaru Pak Tendas yang update. Ya silakan Pak. Oke, Pak Zaini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam Pak Tendas. Sehat-sehat Pak Tendas. Alhamdulillah Pak. Baik Pak Zaini, jadi begini. Keluarnya rapot mutu itu memang ini baru yang 2000, yang tahun lalu kan baru keluar tahun ini ya. Iya. Kan artinya kan nanti kita ngerancangkan untuk tahun depan, artinya kan ada jeda setahun ya Pak ya. Benar, itu memang sudah pernah kita usulkan juga di kementerian. Cuman begini Pak, artinya sekolah itu secara umum tidak ya, ini umumnya ya, itu perubahannya itu tidak ekstrim Pak. Artinya gitu, artinya sekolah itu misalkan dari tahun 2022 ke 2023 itu perubahan baik itu literasi, numerasi dan karakter itu tidak akan ekstrim. Insya Allah masih relevan lah Pak, meskipun itu terjeda setahun. Tetapi memang masukan-masukan yang seperti Bapak sampaikan ini banyak sekali kami terima dan itu sudah kami sampaikan juga. Dan artinya yang ideal memang tahun sebelumnya sehingga pas tahun dipakai gitu Pak ya. Memang itu yang ideal sekali. Tapi kami tetap masih berusaha. Di sini jawabannya di awal kementerian memang ya kami akan usahakan seperti itu karena itu memang yang ideal. Tetapi kita juga jangan pesimis karena itu perubahan sebuah sekolah itu pasti nggak terlalu jauh lah di tahun sebelumnya. Jadi tetap itu masih relevan untuk digunakan dari 2 tahun yang lalu, artinya itu atau setahun yang lalu, atau terjadi setahun lah paling nggak, kan begitu bahasanya kan. Jadi tetap masih kita gunakan. Jadi dasarnya itu Pak, perubahan itu nggak akan selalu jomplang lah antara tahun berikutnya. Kalaupun ada kenaikan itu juga istilahnya nggak terlalu jauh lah, karena yang kita harapkan kan itu memang semua itu bertahap, tidak instan gitu. Dan untuk standar nasional memang sini tidak dicantumkan dengan alasan supaya sekolah ini tidak kayak kalau misalkan terlalu jauh kayak gimana gitu kan, kesan itu kayak jauh banget gitu. Apalagi nanti dicantumkan mungkin yang di Kompleng itu kan jauh ya, daerah Wahau sana kan. Nanti mau kok sekolah saya jauh banget, biasanya kan dihubungkan dengan sekolah yang setara supaya tidak ada keminderan dulu Pak. Jadi kita itu tidak berpikir untuk mengejar yang di mana-mana, tapi kita berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi kalau peringkat kan sudah ada sekarang, peringkat atas, peringkat bawah kan ada, tapi tidak distandarkan pokoknya tercapainya harus segini. Jadi seolah-olah kita itu kayaknya jauh banget, kalau sudah dekat kayaknya udah nggak terlalu banyak. Jadi kemarin itu jawabannya seperti itu kurang lebih ya, supaya kita tidak membanding-bandingkan, karena tujuan asesmen ini memang nggak membanding-bandingkan. Jadi memang kita tetap fokus dengan sekolah kita. Jadi jangan melihat sekolah lain, apalagi nanti Kompleng bandingannya sama Balikpapan sama Rinda itu kan mungkin bisa jadi agak-agak gimana gitu kan. Nanti Bapak jadi minder gitu kan. Jadi mungkin itu tujuan sih Pak. Tetap nanti Kompleng dibandingkan dengan daerah yang sama di Indonesia yang mungkin punya topografi, geografi dan sosial ekonomi masyarakat yang sama. Jadi seperti itu. Dan untuk pesertanya memang tadi Pak Acak istilahnya itu diharapkan memang itu sama seperti kita pemilu itu Pak. Kalau kita pemilu itu ada namanya quick count kan Pak. Jadi insya Allah pengambilan sampelnya itu seperti itu. Jadi meskipun hanya mungkin kalau di persentase itu 45 dibandingkan 1000 peserta itu mungkin bisa jadi hanya istilahnya itu hanya 4% atau berapa persennya saja kan. Tapi itu insya Allah Pak, metode yang digunakan itu sudah menggambarkan komunitas di daerah situ. Karena kita percaya quick count itu kan selisihnya nggak terlalu signifikan juga dengan hitungan aslinya. Jadi kementerian menggunakan metode itu. Jadi insya Allah
Kalaupun semua dites dengan hanya sampel 30-45 itu, insya Allah hasilnya itu nggak akan jauh beda. Jadi lebih baik kita gunakan sumber daya seminimal mungkin kita mengeluarkan budget. Kalau misalkan bayangkan ada 1.000 siswa kita harus asesmen semua, sementara itu kan pasti repotnya luar biasa. Sementara hanya diambil 45 juga hasilnya sama. Tentunya kan kita bikinnya efektif ya, gitu loh Pak. Jadi ya. Oke, mungkin itu ya Pak Jenny. Tenang. Baik, terima kasih Pak Tindas atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Tindas atas pencerahannya untuk Pak Jenny dan Pak. Selanjutnya Pak Jenny sudah cukup ya ini ya? Mungkin berlanjut kalau sudah cukup Pak Jenny. Ini masih ada 4 orang yang resen, 3 orang. Ada Pak Junaidi, SMP Negeri 1. Silakan Pak Junaidi, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran jelas suara saya, Bu? Jelas Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutono, sampai jumpa kembali Pak Sutono. Lama nak ketemu nih. Terima kasih Pak, sehat Pak. Nggih. Cara sedikit, nama saya bukan Junaidi Bu, tapi Al Junaid dari SMP Al Junaid, Negeri. mohon maaf Bapak. Mohon maaf. Soalnya nggak umum buat nama saya itu, ketinggalan huruf I itu ya. Oke. Ini saya tanyakan sedikit dengan satu untuk Pak Sutono untuk Sulingjar, pengalaman dari kawan-kawan tahun lalu, sehingga setelah beberapa minggu kemudian itu kan dirilis sekian persen sekolah yang sudah melakukan Sulingjar. Ternyata setelah kita konfirmasi dengan kawan-kawan, mereka katakan kami sudah melakukan Sulingjar. Ternyata terjawablah permasalahannya bahwa dalam 1 orang itu bisa namanya muncul sampai 3. Sehingga mereka berasumsi, ya kami ambil 1 aja kok, orang isinya sama kok. Gitu. Contohnya seperti saya sendiri itu 3. Ya saya kerjakan semua gitu. Karena walaupun soalnya hampir 900 lebih. Bayangkan, memang kalau kita pikir ngapain kalau saya isikan ketiga-tiganya orang isinya sama. Sehingga kawan-kawan mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi yang belakangan, ya muncullah sekolah-sekolah yang hanya mengerjakan sekian persen. Padahal sesungguhnya mereka sudah mengerjakan semua. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah terjawab dari tentang pengambilan sampel. Saya itu kadang-kadang agak ini Pak Tendas ini. Pengambilan sampel yang ditetapkan sekian orang itu bukan sekian persen, itu kadang-kadang saya jadi a priori, apakah bisa mewakili. Ya. Dan saya coba-coba melihat cara pengambilan sampel dengan sistem jumlah orang, tidak diambil berdasarkan persentase, itu kayaknya kayak apa ya, saya belum menemukan juga apakah saya belum terbaca. Yang kemudian yang ketiga, mungkin ini hanya permintaan Pak ya, nanti untuk secara teknis, alangkah bagusnya mungkin kita laksanakan tidak daring tapi luring, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan nanti bisa kita bicarakan. Artinya mungkin untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, ya hari apa umpamanya kan gitu, artinya insya Allah lah kawan-kawan bisa ngumpul semua umpamanya kan gitu. Jadi kalau seperti ini, itu kan sangat terbatas sekali. Hari ini aja orang sekian ribu orang yang masuk, sementara yang di ruang tunggu juga sekian ribu orang gitu. Sehingga tidak semua bisa ikut dalam forum ini, tidak bisa mengikutinya. Demikian Pak Sutono yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tono dari Pak Al-Junaid. Baik, terima kasih Pak Junaid. Ini lama banget nih. Udah ketemu Pak Junaid memang. Terima kasih. Gini Pak Junaid, untuk terkait dengan Sulingjar, siapa sih yang harus mengisi terkait Sulingjar? Tentunya seluruh guru yang terdata di Dapodik. Itu yang pertama. Tentunya nantinya akan di verbal di
sdm.kemdikbud.go.id ya di sana. Kemarin dari tim teknis, karena untuk tahun ini adalah targetnya 100% semua mengisi. Untuk kasus Pak Junet mudahan tidak terjadi ya sampai doubling tiga orang di sekolah yang sama ya Pak Junet ini ya. Ya, contohnya nama saya sendiri Pak, itu ada 3 Pak. Oh gitu. Dengan sekolah yang beda atau sekolah yang sama Pak? Sekolah yang sama. Jadi di sekolah saya sekolah yang sama. Ada yang 3, ada yang 2. Itu rata-rata begitu. Baik. Itu kemarin penjelasan dari tim data, makanya pastikan untuk data terkait pendidik di sekolah itu yang sudah verifikasi atau dikeluarkan dari sekolah tersebut gitu. Ini harapannya biar tidak terjadi hal doubling seperti kemarin, atau ketika pengisian sekalinya guru tersebut sudah tidak aktif lagi gitu. Tim teknis juga memberi solusi kemarin terkait dengan kasus ini, nanti ada tombol namanya konfirmasi Pak. Untuk teknisnya juga kami belum dapat pelatihannya atau dapat petunjuknya, karena kebetulan untuk jadwal pelatihan teknis ini masih di bulan kedua bulan Juli Pak. Jadi minggu kedua bulan Juli gitu ya. Jadi harapannya ini udah diantisipasi oleh tim, nanti tinggal dari operator sekolah untuk memberi status melalui dashboard Sulingjar dengan akun sekolah masing-masing. Nah, seperti itu Pak. Untuk yang pertama ya Pak ya. Untuk yang kedua terkait sampel ya, tadi seperti Pak Tendas sampaikan, sampel memang dipilih secara acak ya Pak ya. Jadi unlock gitu kan? Untuk sepertinya suara saya kalah. Ini kan ada terusan mood. Oke, sepertinya suara saya kalah. Baik. Memang untuk sampel ini acak Pak, tapi untuk kasus-kasus misalnya seperti Pak Jaini tadi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu mungkin nantinya diberi status saja Pak di data Dapodiknya, karena di sini kan untuk peserta untuk bahkan jenjang SLB aja dia itu dibolehkan untuk yang statusnya itu di sensorik, artinya tunarungu, atau disable fisik, artinya tunadaksa. Nah, itu diperkenankan. Kalau tuna yang lain itu tidak diambil sampelnya untuk di jenjang PAUD ya. Saya pikir untuk di jenjang SD seperti di Pak Jenny tadi sampaikan itu bisa diberi status di data Dapodiknya ya. Artinya harus jelas di sana. Kalau sampel memang sementara itu berdasar ini Pak, penghitungan secara statistik, jadi memang diambil acak memang biar terukur secara sampel gitu. Kemudian untuk terkait dengan sosialisasi nomor 3, kenapa nggak luring gitu ya? Mohon maaf nih, kebetulan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan asesmen seperti disampaikan di peran yang di kebijakan tadi, semua UPT di Kemdikbud dan Dinas Pendidikan di kabupaten, provinsi dan kabupaten kota memiliki tugas dan peran masing-masing Pak. Harapannya ini mungkin di level kabupaten Pak, mungkin nanti bisa disampaikan Pak. Kalau untuk di level kami, kebetulan diagendakannya memang dalam mode daring Pak, jadi memang tidak luring.
Tapi nanti kita coba sampaikan ke pimpinan, Pak, mungkin bisa diambil sampel atau langkah-langkah terbaik lain. Mungkin demikian Pak Junet. Saya kembalikan ke Bu Ami. Baik, terima kasih Pak Sutono. Gimana Pak Aljunet, sudah cukup? Belum dibuka mute-nya. Baik, selanjutnya sebenarnya sudah cukup ya Pak Jan, sudah kasih tangan, artinya sudah cukup ya. Baik, selanjutnya ini ada Ibu LP ya, Ibu LP dari SMP Negeri 1. Disampaikan Bu, silakan Bu. Ya, selamat siang. Di Kubar sudah jam siang. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau dipertanyakan. Yang pertama tentang asesmen ini tadi kan karena saya terputus-putus, suara kadang jelas kadang enggak, suara Bapak dan Ibu. Yang pertama itu saya dari SMP, dalam penjelasan tadi kan banyak yang mengenai PAUD. Itu yang pertama. Yang kedua, jadwal itu asesmen di SMP tadi saya juga tidak jelas kedengaran tadi dan layarnya masih agak susah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan di asesmen di sekolah kami itu kadang double sama tadi. Karena memang di daerah pedalaman ini sinyalnya agak bermasalah. Kata dari dinas bisa berulang-ulang, akhirnya double seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Dan kondisi di sini itu kadang-kadang berubah karena kita kan daerah tempat lapangan pekerjaan. Kalau asesmen ini kan tergantung dengan siswa. Karena siswa di sini karena banyak yang pendatang, tahun ini banyak, tahun depan itu sedikit. Jadi itu bisa berubah-berubah gitu. Nah, itu keadaan di tempat kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon arahannya. Selamat siang. Terima kasih Bu Elvi. Pak Sutono bisa langsung saya tanggapi kali ya. Mungkin Bu Ami bisa saya sampaikan ini jadwalnya. Ini jadwalnya di materi ada Bu ya. Di nanti kalau misalnya kelewat nanti bisa dibaca kembali ya. Untuk jadwal baik terkait dengan pelaksanaan NBK-nya maupun sulingjarnya gitu ya. Jadi kalau sulingjar itu Bu mulai bulan September sekitar minggu kedua sampai dengan Oktober. Iya. Dari September minggu kedua sampai dengan Oktober minggu ketiga. Iya. Ada tambahan Pak Tendas? Ya itu mungkin ya yang ditampil di layar ya. Juga untuk materi lebih lengkapnya itu ada di link itu ya, link yang kita sampaikan. Jadi termasuk juga tadi ada pertanyaan di awal itu Pak Mas Kandar, gimana kita mengajarkan strategi untuk literasi numerasi. Itu ada di situ juga materi nomor 3 kalau tidak salah. Jadi strategi menghadapi AN. Jadi strateginya bukan drilling anak-anak, tetapi memang proses pembelajaran yang harus kita perbaiki. Ya, termasuk bagaimana membaca, bagaimana memahami sebuah angka gitu. Jadi ada di situ untuk strateginya, karena ini kita terkendala waktu dan memang kita hanya ingin menyampaikan secara umum. Untuk yang detailnya itu silakan Bapak Ibu untuk mengunduh yang ada di draft yang sudah kami kirimkan, termasuk juga di chat itu juga ada beberapa teman peserta yang nge-share ya. Itu ada, saya lihat itu teman-teman peserta itu membantu untuk share. Dan saya harap mungkin link draft tadi di copy saja, dibagikan saja ke sebanyak mungkin satu kan. Artinya biar kita punya pemahaman yang sama. Bisa jadi kan hari ini nggak ikut, tapi mungkin bisa dari memahami sendiri, membaca sendiri ya. Insya Allah sudah sangat jelas di PPT-nya itu, di PDF-nya itu. Jadi mungkin itu termasuk yang terkait pertanyaannya siswanya kadang banyak kadang dikit itu mungkin terkait untuk sampelnya ya Bu ya, Bu LP ya maksudnya. Bu LP yang tadi masalah siswanya kadang banyak kadang sedikit itu gimana? Masalahnya apa?
Apakah termasuk sampelnya atau gimana? Yang jelas gini, mungkin menyambung juga pertanyaan Pak Aljunaid tadi, di sini memang kita tidak mengambil persentase ya. Jadi kadang juga memang ada pertanyaan, siswa 1000 diambil 45, siswa 100 diambil 45, kan gitu ya. Jadi itu apakah menggambarkan gitu loh. Yang jelas pengambilan sampel tersebut sudah dilakukan oleh kementerian dan itu kita yakini sudah sampel itu sudah mewakili sekolah itulah. Karena tentunya dalam pengambilan sampel itu teracak. Jadi kalau saya tanya pada saat Monef itu ke tim kami ada bertanya, apakah sampel itu heterogen atau homogen? Itu kalau di sekolah negeri lah ya, sekolah negeri yang standar umum, sekolah pada umumnya itu pasti jawabannya iya Pak. Itu ada anak yang pinter Pak, ada yang anak biasa, ada yang anak juga di bawah. Artinya di sini pengambilan sampel dari kementerian itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kecuali tadi yang saya sampaikan di depan, sampelnya itu mungkin sekolah swasta yang notabene bagus ya, artinya itu yang memang sudah pilihan tertentu lah, istilahnya seperti itu. Itu kan memang hampir homogen ya, yang namanya juga pesertanya juga rata-rata kan mungkin menengah ke atas. Jadi itu yang bisa jadi homogen. Tetapi kalau sekolah-sekolah umum, pada umumnya sekolah negeri itu rata-rata jawabannya ya heterogen. Jadi ada anak yang dari sosial ekonomi saya tanyakan, dari segi kemampuan akademik juga kami tanyakan, itu memang dikatakan seragam. Bahkan yang ada kata-kata, nah ini Pak yang di bawah berapa orang ini Pak yang bisa merusak bisa merusak nilai kita. Nah, benar bukan itu, bukan merusak, tetapi memang itulah gambaran sekolah kita secara umum. Artinya coba kita bayangkan seandainya sampel itu anak-anak yang di atas akademiknya, terus sampelnya jadi bagus, hasilnya jadi bagus, terus pembelajaran tinggi gitu ya, tingkat sementara ada anak-anak kita yang masih di bawah gitu kan, tentunya akan keteteran, akan malah semakin ketinggalan. Tetapi dengan sampel yang sangat heterogen ini, guru kan harus hati-hati dalam menyampaikan pelajaran. Oh ternyata di sekolah saya ini atau di kelas saya ini ada anak-anak yang heterogen, jadi nggak ngajarnya atau menyampaikan materi atau melatih literasi numerasinya tentunya ya menyesuaikan gitu loh. Ya, mungkin kalau mohon maaf ini kayak SMA Taruna Nusantara mungkin berbeda cara pembelajarannya, karena mungkin pada saat diambil sampel, karena itu kan rata-rata masuk sana tuh sudah dites, sudah istilahnya sudah terbaik lah. Tentunya hampir homogen kan anak-anaknya. Mungkin pembelajaran literasi numerasinya juga akan berbeda dengan mungkin anak-anak kita yang di sekolah umum yang memang masuknya apalagi lewat jalur zonasi gitu kan, yang kita nggak bisa prediksi siswa-siswanya itu dari kalangan mana. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tindas atas pencerahannya. Pada Ibu LP, halo, Bu LP masih monitor? Ya. Pencerahan dari Bapak Tindas, ada yang masih ditanyakan, Bu? Sudah Pak. Sudah Bu. Sudah bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih BLP. Dan ya, terakhir tadi masih ada satu orang yang raise hand, sepertinya sudah nggak ada ya. Cek dulu. Yang jelas ini Bu Ami, Masya Allah ini teman-teman peserta juga membagikan materi ya. Masya Allah, ini artinya itu kan kita punya pemikiran yang sama bahwa ini harus disebarluaskan. Jadi kalau bisa jangan berhenti di chat ini, tetapi juga di WA grup kita gitu ya Bapak Ibu ya, disebarkan materi ini, karena ya tadi karena keterbatasan tadi Zoom kami sehingga banyak sekolah yang nggak bisa masuk ya di Zoom ini. Gitu Bu Ami, silakan. Baik, terima kasih Pak Tindas. Bapak Ibu masih ada sedikit waktu, apakah masih ada yang disampaikan dari Bapak-bapak dan ibu-ibu semua atas dua materi yang tadi sudah disampaikan? Pak Basuki itu ada resen, Bu Ami? Tadi ada yang resen 4 orang, tapi tinggal Pak Basuki dia sudah dari SMP Negeri 6. Saya cari ini Pak, tadi ada yang resen.
Oke, Masih terima ada satu kasih orang. Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Pak Nah, Basuki, silakan Pak Basuki. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami mohon informasi, apakah jumlah dari peserta AN yang dari sekolah penggerak dan yang bukan penggerak, apakah ada perbedaan Bapak Ibu? Mohon informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki. Pak Tendas, silakan. Apakah ada perbedaan di sekolah penggerak? Nggak ada Pak, sama saja Pak, penggerak dan nggak penggerak Pak. Artinya sama, tidak ada pembeda. Itu ya Pak ya. Oke, siap, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Basuki. Sudah cukup? Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada yang resen. Bu Rispa Lisu, ya. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berhubung dengan Zoom yang kapasitas hanya 1.000, hanya sedikit usul Apanya? ya. Karena banyak yang tidak bisa masuk ini di grup kami saja itu ada banyak banget yang tidak bisa gabung. Walaupun saya udah bagikan materi tapi merasa tidak puas. Nah, bagaimana kalau untuk sosialisasi berikutnya dibagi beberapa kabupaten atau jenjang supaya semua bisa mendengar. Suaranya nggak kedengaran ya, Bu? Nggak kedengaran. Nggak, dengar jelas Bu, jelas. Terdengar jelas. Jelas kok. Jelas, Bu. Sangat jelas. Suara jelas. Jelas, jelas. Jelas Bu, jelas. Oke, baik, terima kasih. Jelas. Ya, itu usul dari saya karena ini teman-teman pada Jelas kok, keren juga. masuk gitu ya. Kalau untuk hari ini kan semua jenjang dari semua kabupaten sekaltim akhirnya sebagian besar tidak bisa bergabung dan tidak bisa mendengar materi secara langsung. Siapa tahu mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan gitu tidak tersampaikan, jadi akhirnya mengeluh di grup masing-masing. Gimana dari BPMP itu bisa, kalau seandainya bisa untuk mengatur untuk sosialisasi berikutnya itu dibagi per kabupaten, misalnya gabungan beberapa kabupaten. Ini kan 10 kabupaten ya, kalau misalnya dibagi 2 dulu atau dibagi berapakah dulu atau per jenjang khusus